Pancasila, rumah kita, rumah untuk kita semua. Nilai dasar Indonesia, rumah kita selamanya. Untuk semua puji namanya, untuk semua cinta sesama, untuk semua warna menyatu, untuk semua bersambung rasa, untuk semua saling membagi. Pada setiap insan sama dapat sama rasa. Oh Indonesiaku, oh Indonesia. Baik pemirsa, demikian tadi lagu Pancasila Rumah Kita yang dibawakan oleh Pak Jaka Supriyadi dari Sapa Khoir. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa RCTV dimanapun berada, berjumpa lagi kita dalam talk show Belajar dari Rumah kerjasama Radar Cirebon Televisi dengan Dinas Pendidikan Kota Cirebon. Kita sudah memasuki 6 bulan belajar dari rumah, dan melihat perkembangan yang ada, Kota Cirebon belum melihat tanda-tanda akan diadakannya belajar tatap muka. Tentu pilihannya adalah belajar jarak jauh. Nah, bagaimana belajar jarak jauh ini agar bisa efektif, bisa terlaksana dengan baik? Sementara Pak Menteri Mendikbud, Pak Anwar Makarim, Pak Nadiem Anwar Makarim, mohon maaf, itu dalam acara hearing dengan pendapat dengan Komisi 10 di DPR, sekalipun kita melaksanakan pembelajaran tatap muka, maka PJJ pun akan tetap dilaksanakan. Nah, bagaimana agar lebih efektif pembelajaran jarak jauh ini? Maka kita akan berbincang pada sore ini bersama sejumlah pihak. Nah, kita langsung saja menyapa. Di sebelah saya ada Pak Kabid ini, Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Cirebon, Dr. Andes Haji Ma'ruf MPDI. Selamat sore Pak. Selamat sore. Sehat selalu Pak. Alhamdulillah. Kemudian di sebelah Pak Ma'ruf ada Ibu Ida Riaini, Esos MIKOM, Magister Ilmu Komunikasi. Selamat sore Bu, sehat selalu Bu. Beliau adalah Kepala Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Cirebon, yang kebetulan sebagai tim e-learning. Nah, Bu Ida ini menggantikan rekan kerjanya Pak Bagus yang kali ini berhalangan hadir. Kemudian yang paling ujung
ini ada guru muda dari guru SD Negeri Lebak Ngok, Kota Cirebon. Nah, di mana tempatnya? Ya, nanti kita akan tanyakan. Ya, barangkali di Google Map nggak nongol gitu ya. Nongol, Pak. Baik pemirsa, kita akan bertanya dulu nih kepada Pak Ma'ruf selaku dari Dinas Pendidikan yang memiliki kebijakan di kewenangan di pendidikan. Pak Ma'ruf, Pak Kabid, barangkali bisa kita pemirsa di rumah atau masyarakat Kota Cirebon khususnya bisa tahu nih bagaimana update terakhir informasi terkait kebijakan pembelajaran jarak di rumah, pembelajaran jarak jauh dari rumah yang dilaksanakan oleh guru-guru di Kota Cirebon. Apakah sejauh ini ada perubahan pola dari pembelajaran seiring dengan diterbitkannya kebijakan di pemerintah pusat ya, di Kementerian Pusat memberikan rambu-rambu sinyal kemungkinan dibolehkannya pembelajaran tatap muka. Nah, di Kota Cirebon bagaimana nih update terakhirnya? Apakah sudah ada perubahan atau tetap memilih PJJ sebagai opsi untuk pembelajaran siswa? Mangga, Pak. Baik, terima kasih. Selamat sore kepada seluruh pemirsa RCTV dimanapun berada. Pembelajaran jarak jauh yang kurang lebih telah kita laksanakan 6 bulan yang lalu, hitungannya sejak bulan Maret sampai dengan saat ini, dengan berbagai penyempurnaan dan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dan yang terakhir, kita semua tahu bahwa ada kebijakan relaksasi ya, relaksasi tentang dibolehkannya zona-zona tertentu yang semula tidak boleh melaksanakan pembelajaran tatap muka, tapi nampaknya sejalan dengan tuntutan masyarakat untuk segera melaksanakan tatap muka, sehingga Kementerian Pendidikan memberikan relaksasi berupa kebijakan-kebijakan tertentu agar bagaimana kebijakan tatap muka, pembelajaran tatap muka itu dapat segera dilaksanakan. Nah, begitu pula dengan kurikulum ya, kurikulum sesuai dengan kondisi khusus itu dikeluarkan melalui surat keputusan Menteri Pendidikan nomor 715 tahun 2020. Tujuannya juga untuk bagaimana agar pembelajaran jarak jauh itu dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan tertentu. Nah, namun demikian untuk Kota Cirebon yang selama ini telah melaksanakan pembelajaran jarak jauh dengan 2 kolaborasi ya, baik melalui RCTV sebagai sarana televisi lokal ya di Kota Cirebon, alhamdulillah memiliki manfaat untuk media pembelajaran, juga melalui kreativitas para guru ya, di sekolah masing-masing. Nampaknya masih belum ada wacana yang pasti, untuk segera melaksanakan tatap muka. Tatap muka ya. Karena keputusan tatap muka ini harus merupakan keputusan berbagai pihak ya, baik dari Dinas Kesehatan, baik dari Dinas Pendidikan sendiri, kemudian dari tim gugus tugas ya COVID-19 di Kota Cirebon, dan juga otoritas yang paling tinggi itu adalah orang tua siswa ya. Bagaimanapun itu harus kita rangkum sebagai sebuah keputusan yang bulat untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan tatap muka di Kota Cirebon ini. Gong terakhirnya tetap di Pawali ya Pak ya? Gong terakhirnya ya merupakan ya, kepala daerah gitu ya? Kepala daerah. Karena kebijakan pusat itu kan menyebut semuanya kembalikan ke daerah masing-masing yang lebih tahu kondisinya gitu ya. Iya. Nah, dan sebenarnya Pak, kalau boleh tahu misalnya sekolah mana sih yang sebenarnya diperbolehkan gitu loh untuk membuka pembelajaran tatap muka itu ya, barangkali bisa ini kan, sekolah zona mana dan sebagainya gitu ya.
Nah, untuk sesuai dengan kebijakan kementerian, tadi sudah kami jelaskan bahwa kementerian telah memberikan kesempatan kepada sekolah-sekolah dengan zona oranye ya, Ya, hijau dan ini ya. hijau dan oranye ya, dengan oranye. Namun demikian, menurut saya bahwa zona itu kan warnanya fluktuatif, Ya, fluktuatif. dan pemetaan di Kota Cirebon sendiri, Dinas Pendidikan pun telah memiliki melengkapi sebuah rencana untuk tatap muka. Namun demikian karena zona itu berubah-ubah, sehingga masih dalam pembicaraan ya, bagaimana mengambil satu keputusan akan tatap muka atau tidak gitu ya. Yang jelas sejalan dengan dikeluarkannya berbagai kebijakan kementerian ya tentang pembelajaran jarak jauh ini, Dinas Pendidikan selalu update dengan aturan dan kebijakan yang ada. Oke. Ya. Jadi kita bisa membayangkan kalau keputusan itu terus dilaksanakan, sekarang misalnya zona sekolah itu oranye atau hijau boleh, besok berubah, libur lagi gitu ya. Nah, Besok hijau berubah, masuk lagi gitu ya. Makanya itu masih menjadi kajian Pak ya, terkait dengan kapan dibukanya pembelajaran tatap muka di sekolah. Kita beralih kepada Pak Dendi Suparman nih, terkait dengan pelaksanaan PJJ ini ya. Pak Dendi ini adalah guru SD Negeri Lebakngok, Kecamatan Harjamukti, kan gitu ya, Kota Cirebon. Nah, barangkali tidak semua masyarakat tahu Lebakngok itu di mana. Ya, barangkali juga kalau yang sudah pernah ke sana tidak menyangka ada di Kota Cirebon ya, masih ada daerah yang mungkin nanti bisa digambarkan sama Pak Dendi ini. Nah, bagaimana Pak Dendi terkait dengan pola PJJ nih yang dilakukan di Lebakngok, dan sebelumnya barangkali bisa digambarkan dulu kondisi kondisi geografis ya di Lebakngok itu seperti apa. Paling dia masyarakat akan tahu kan gitu ya, gambarannya Lebakngok itu masuk kota atau masuk daerah pegunungan itu. Barangkali bisa disampaikan secara singkat Pak. Ya, baik Pak Denny. SD Lebakngok itu berada di sebelah selatan Pak Denny, Ya. sebelah paling selatan Kota Cirebon. Secara administratif masih masuk wilayah Kota Cirebon. Walaupun demikian, karena ada tradisi yang oleh masyarakat jaga, oleh masyarakat pegang teguh, makanya perkembangannya tidak sama dengan daerah kota yang lain begitu. Kaitannya dengan pelaksanaan PJJ yang sekarang sedang kita lakukan, kebijakan dari Dinas Pendidikan itu kan kita melakukan PJJ via RCTP yang sekarang ini. Jadi guru model mengajar di studio, siswa di rumah masing-masing kan begitu. Cuman untuk di wilayah kami, di sekolah kami terutama, itu ada tradisi kalau televisi itu tidak boleh ada gitu. Jadi masyarakat di sana dilarang oleh para sesepuh sana untuk memiliki televisi. Ini kan jadi kendala buat kita gitu. Karena kebijakan dari Dinas Pendidikan, sekolah laksanakan pembelajaran dengan menonton RCTV. Sementara ada tradisi yang tidak memperbolehkan masyarakat memiliki televisi gitu. Jadi kalau secara Mensiasatinya gimana itu Pak? Ketika terjadi seperti itu kendalanya? Makanya itu, kalau kita katakan pembelajaran jarak jauh, memang tidak bisa dilaksanakan Pak Denny, gitu. Karena tidak ada yang bisa menghubungkan antara guru dengan siswa di sana, gitu kan. Menggunakan media online yang lainnya jelas tidak mungkin juga, karena kan di sana masyarakatnya ekonomi menengah ke bawah lah, kan gitu. Untuk pemilikan gadget aja kan hanya berapa persen, apalagi pemenuhan kuota kan tidak mungkin banget gitu. Tapi kalau belajar dari rumah, ya kita laksanakan gitu. Jadi kita siasatinya begini,
Tayangan pembelajaran yang ditayangkan di RCTV itu kita unduh oleh pihak sekolah. Download ya? Kita download, kemudian masukkan kita ke dalam flash disk. Nah nanti itu yang disampaikan ke siswa gitu. Karena hasil pendataan kemarin, ketika kita data kepemilikan gadget, itu kan SD Negeri Lebakno kan itu jumlah siswanya sekitar 132 siswa. 1, 2. Nah, setelah kita data ternyata 1 dari 5 siswa itu pasti ada yang punya HP. Terlepas itu punya sendiri ataupun punya orang tuanya gitu. Yang jelas bukan punya tetangga gitu ya? Ya, gitu. Maka kami di sana, guru-guru di sana, ya sudah kalau begitu kita siasati seperti itu, videonya kita unduh, kemudian kita masukkan ke dalam flash disk, kemudian flash disknya kita serahkan, disertai dengan alat untuk menyambungkan ke HP-nya tuh Pak. USB gitu ya? Atau semacam OTG ya, gitu. oke. Jadi siswa itu bisa tetap mengikuti pembelajaran gitu. Nah, karena kepemilikan gadget ini tidak semuanya ada, maka kita bikin kelompok kecil Pak. Ya. Gitu. Kelompok Jadi belajar ya? Kelompok belajar. Satu kelompok itu maksimal 5 siswa dengan orang-orang yang terdekat dengan mereka. Didampingi guru nggak itu berarti? Enggak. Orang tua berarti ya? Setelah kita buat kelompok, kemudian kita sediakan flash disk tersebut, kemudian ketika hari Senin, kita pembelajarannya mundur 1 minggu gitu. Jadi karena nunggu video yang dari RCTV sih, gitu. Jadi kita mundur 1 minggu, setelah kita lengkap itu video pembelajarannya kita kasihkan ke siswa. Nah nanti di kelompok mereka belajarnya gitu dengan menggunakan. Termasuk nanti ada tugas-tugas? Ada. Jadi selain medianya kita juga siapkan jurnalnya kan gitu. Jurnal juga kita sediakan, LKS-nya termasuk buku paketnya yang ada kita bekali gitu. Nah kemudian nanti ketika ada siswa yang belum paham tentang materi apa, itu tertuang di jurnal Pak. Jadi di jurnal itu ada kolom apa yang belum Anda mengerti gitu, apa yang kalian belum mengerti. Nanti tulis di situ, ketika jurnal dikembalikan lagi ke sekolah, wali kelas merespon ketidakpahaman siswa gitu. Apakah nanti berupa video lagi, guru menerangkan lagi gitu Pak. Kita rekam lagi, kita masukkan lagi, atau kita bisa bikin lembaran gitu sih yang di sana. Artinya PJJ mah kita tidak bisa laksanakan. Ada berapa sekolah yang di sana cuma Lebakno aja ya yang melakukan pola yang sama? Iya, sebetulnya kalau secara ini sekolah iya hanya Lebakno, tapi di sekolah yang lain juga ada gitu. Hampir sama. Karena di wilayah Benda Kerep juga tidak semuanya ke Lebakno, ada yang ke SD Sumuruni juga. Oke, gitu. ya, siap. Cuman kebijakan seperti itu hanya SD Lebakno. Kalau yang lainnya mah karena tidak terkait dengan kultur ya? Iya, tidak terkait. Ada yang melaksanakan seperti itu, ada yang langsung di televisi juga. Oke. Baik pemirsa, kita akan terus mendalami terkait dengan efektivitas pembelajaran jarak jauh. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Hari-hari terus berlalu, tiada pernah berhenti. 1000 rintang jalan berliku, bukanlah suatu penghalang. Hadapilah segala tantangan, mohon petunjuk yang kuasa. Ciptakanlah kerukunan bangsa, kobarkanlah dalam dada semangat jiwa Pancasila.
tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan, mulia adanya berpegangan tangan dalam satu cita demi masa depan Indonesia Jaya. Hadapilah segala tantangan, mohon petunjuk yang kuasa, ciptakanlah kerukunan bangsa, kobarkanlah dalam dada semangat jiwa Pancasila. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan, mulia adanya. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan, mulia adanya berpegangan tangan satu dalam cita demi masa depan Indonesia Jaya. Indonesia Jaya. Indonesia Jaya. Baik, kita kembali masih di talk show Belajar dari Rumah bersama RCTV dan Dinas Pendidikan Kota Cirebon. Tadi kita sudah menyimak terkait dengan pola pembelajaran di SD Negeri Lebak Ngok yang memiliki keunikan tersendiri, tampil beda dari SD-SD yang lainnya. Pengaruh dari culture ya di daerah itu sendiri. Nah, kita akan minta pandangan atau pendapatnya nih dari Bu dosen ini ya, dari Ibu Ida terkait dengan PJJ itu seperti apa kalau bisa berjalan secara efektif itu ya. Dan apa sih, apakah PJJ itu sama dengan e-learning gitu ya? E-learning itu program atau jenis apa gitu ya? Barangkali kan dalam musim pandemi ini istilah e-learning itu makin booming Bu ya daripada situasi yang normal. Nah, nanti barangkali Ibu Ida bisa menjelaskan secara sederhana itu biar bisa dicerna oleh para siswa termasuk di rumah e-learning itu seperti apa dan apakah e-learning itu memang terkait dengan PJJ gitu ya. Dan kemudian apakah dalam situasi ini apakah e-learning itu hanya bisa dilakukan di masa pandemi atau bisa dilakukan dalam situasi normal? Baik, terima kasih Pak Denny dan pemirsa sekalian di sore hari ini. PJJ itu mungkin istilah kita ya ketika memang di masa pandemi ada pembelajaran jarak jauh dan mungkin lebih booming betul tadi kata Pak Denny ketika sekolah baik itu dari TK, PAUD gitu ya, SD, SMP sampai SMA diberhentikan untuk tatap muka gitu kan, termasuk juga di kampus. Tapi aslinya PJJ sendiri kalau di kami di Dikti itu memang sudah biasa dilakukan. Memang polanya itu tidak full daring atau tidak dalam jaringan full gitu ya seperti itu. Jadi ada istilahnya itu blended atau atau hybrid gitu. Jadi ada perpaduan antara tatap muka, kemudian daring dan juga luring.
Kalau daring kita menggunakan sistem jaringan gitu ya, seperti streaming, kemudian juga melalui televisi seperti ini gitu kan. Kalau luar jaringan biasanya ada penugasan-penugasan dalam pembacaan kepustakaan, buku, mereka mengerjakan di rumah, dan juga tatap muka yang memang ada di setiap kali pertemuan seperti itu. Jadi memang e-learning atau PJJ sendiri itu sudah lama kalau di perguruan tinggi diterapkan gitu. Tapi memang tidak full. Ketika pandemi, sekolah full daring atau yang kita sebut sebagai PJJ, kampus pun seperti itu gitu. Jadi memang itu yang terjadi. Tapi artinya PJJ itu sebenarnya kalau di konsep itu serupa dengan e-learning lah ya Pak ya, karena memang pembelajaran jarak jauhnya itu sendiri gitu ya, pembelajaran yang memang tidak langsung, tapi memanfaatkan teknologi tertentu. Apa sih keuntungannya Bu, e-learning itu sebenarnya? Kalau di kami di perguruan tinggi itu kan biasanya gini, ada beberapa pola kerjasama antara suatu institusi dengan institusi yang lain gitu ya, misalnya antara kampus dengan kampus yang lainnya gitu. Jadi mahasiswa kami itu bisa belajar di kampus yang lain seperti itu. Nanti ada sistemnya itu kayak alih kredit seperti itu. Jadi misalnya ada mata kuliah A, itu mahasiswa nggak harus selalu ngambil di kampusnya, tapi bisa ngambil di kampus yang mungkin grade-nya lebih tinggi. Lebih ini ya, itu. lebih fleksibel ini pembelajarannya di mana aja itu. ya. Jadi tapi biasanya memang kalau yang seperti itu full daring, mereka ikut e-learning atau PJJ yang memang full mereka lakukan secara daring. Biasanya platform yang dipakai itu ada yang Moodle, Google Classroom, Edmodo, Schoology dan lain sebagainya. Kalau saya lihat memang di SD atau SMP, SMA sendiri ada beberapa yang menerapkan seperti platform e-learning Google Classroom seperti itu gitu kan. Jadi memang sebenarnya elaborasi. Kemudian kalau saya lihat tadi yang disebutkan oleh Pak Dendi ya. Dendi tadi gitu ya, itu juga sebenarnya PJJ juga Pak, masuk dalam pola yang sifatnya luring tadi, gitu, luar jaringan. Dan memang kalau dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, memang PJJ itu bisa dimanfaatkan dengan cara apapun, baik tadi yang luring tadi, kemudian daring yang kita manfaatkan lewat Radar Cirebon, dan memang yang sekarang berhenti itu adalah tatap mukanya seperti itu. Pokoknya pakai pola yang Lebak Mok juga itu udah PJJ itu. Betul, ya, itu udah memenuhi syarat Pak PJJ. Juga, gitu, ada prasyarat tertentu nggak yang harus dipenuhi ketika e-learning itu bisa dilaksanakan, Bu? Oke, kalau e-learning, kalau dari konsepnya itu intinya e-learning itu adalah pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran, bisa dari audiovisualnya, bisa dari pemanfaatan jaringannya, bisa juga dari pemanfaatan apapun gitu ya, seperti itu, termasuk juga misalnya studi kepustakaannya. Kalau dulu kita mau ke perpustakaan harus masuk ke perpus gitu ya, kalau sekarang kita cukup cari e-book, e-jurnal dan lain sebagainya dari sumber-sumber yang sifatnya digital tadi gitu, seperti itu. Termasuk juga kalau sekarang mungkin SD juga seperti itu Pak ya, SD, SMP ambil dari misalnya YouTube seperti itu ya, pembelajaran. Nah itu juga cara-cara, artinya pemanfaatan teknologi itu memungkinkan siswa untuk bisa belajar secara optimal dari sumber atau source manapun, seperti itu. Jadi guru pun artinya selain misalnya memberikan pembelajaran atau materi yang memang berasal dari gurunya, guru juga biasanya bisa merujuk atau mengenalkan sumber-sumber yang lainnya gitu, sumber tontonan, sumber bacaan gitu untuk pembelajaran tersebut. Itu termasuk e-learning juga. Baik, termasuk sumber pendapatan Bu ya, karena e-learning itu ternyata berdampak pembelian kuota gitu. Ya lumayan lah. Ya, baik, ke Pak Kabin nih Pak. Dengan ini kan sudah diterbitkan ada kurikulum khusus ya Pak di masa pandemi ini. Barangkali bisa dijelaskan Pak secara singkat polanya seperti apa sih kurikulum? Apakah kurikulumnya berubah ya, ada kurikulum 2020 atau tetap kurikulum 2013 tetapi mengalami penyesuaian adaptasi gitu ya terkait dengan pandemi ini? Itu seperti apa Pak Kabin? Untuk pelaksanaan pembelajaran jarak jauh ini sebenarnya secara umum tidak ada kurikulum yang berubah ya. Tidak ada kurikulum yang berubah. Adapun terbitnya kebijakan keputusan Menteri nomor 715 tentang penggunaan
kurikulum satuan pendidikan pada kondisi khusus, itu dimaksudkan bahwa kurikulum yang ada itu difleksibilitas. Karena apa? Situasi dan kondisi di setiap daerah dan di setiap satuan pendidikan itu sangat berbeda-beda di dalam kondisi melaksanakan PJJ ini. Ya. Pertama terkait masalah teknologi, artinya tidak merata semua kalangan, semua jenjang itu akan memiliki sarana yang mumpuni untuk melaksanakan PJJ. Yang keduanya, ada daerah-daerah tertentu yang memang tidak memungkinkan terjangkau oleh teknologi informasi ya, dengan jaringan internet itu sendiri. Artinya, di dalam kebijakan tersebut disebutkan bahwa sekolah bisa melakukan adaptasi tergantung situasi dan kondisi tertentu dan tergantung kebutuhannya. Ya. Artinya kata kuncinya bahwa kurikulum tidak berubah, hanya lebih direlaksasi saja. Seperti itu. Ya, baik. Jadi tidak mengalami perubahan ya? Tidak mengalami perubahan. Ke Pak Dendi nih, Pak Dendi. Sejauh ini sekolah sendiri bagaimana nih untuk menjelang apa ya kesiapan satu ketika kalau tatap muka itu sudah ada kesiapan khusus enggak? Kan tentu kalau ketok palunya oleh pemerintah daerah ya, kepala daerah terkait dengan itu. Tetapi secara teknis Pak Dendi sendiri di sana seperti apa tuh yang dilakukan oleh guru dan kepala sekolah itu? Sebetulnya gini Pak, kalau untuk tatap muka itu kan sebelum pandemi kita sudah biasa kan begitu Pak. Ya. Cuma paling kita nanti persiapkan kan di protokol kesehatannya kan begitu. Sekarang juga sebetulnya masyarakat di sana sudah selalu nanya, Pak kapan berangkat, Pak kapan berangkat kan gitu, wilayah sana gitu. Karena memang pengetahuan dan wawasan tentang COVID ini kan relatif kurang ya daerah sana. Gitu. Makanya selalu bicara, Pak kapan berangkat, Pak kapan berangkat. Tapi karena situasi seperti ini kita jelaskan, kita edukasi masyarakat, orang tuanya juga, kita tuh sedang dalam kondisi seperti ini gitu. Nah, ketika nanti sekolah dibuka dengan tatap muka, sebetulnya lebih kalau sekolah mah pasti mempersiapkannya lebih ke teknis protokol kesehatannya Pak Den gitu. Oke, ke Ibu dosen Ibu. Ini kan PJJ itu menjadi sebuah pilihan ya yang bisa dilakukan sekarang. Nah, dengan segala kendala yang ada, bagaimana biar PJJ itu efektif itu Bu? Baik, yang pasti setiap guru mungkin ya dan juga dinas pendidikan dan yang terkait sudah punya rancangan khusus untuk mengelola bagaimana PJJ yang akan diterapkan seperti itu. Dan saya lihat memang di Kota Cirebon terutama memang sudah cukup punya platform yang dirancang gitu ya ketika di awal pandemi mungkin sampai di pergantian tahun ajaran itu kan darurat ya sifatnya. Tapi ketika tahun ajaran baru itu kan punya waktu yang lebih ya, akhirnya pembelajaran jarak jauh pun memang dirancang dengan lebih siap lagi gitu ya. Perlu kesiapan dari segi tadi sepertinya kalau menggunakan teknologinya gitu ya. Tapi kalaupun misalnya ada kendala-kendala yang lain, tentunya pihak sekolah atau guru punya cara lain untuk bisa menerapkan salah satu dari teknik pembelajaran yang memang bisa dipakai. Luring ya, itu bisa dilakukan ya. Karena luring sendiri kan jarak jauh karena tadi ya ada modul yang harus disiapkan gurunya. Nanti 1 minggu ke depan diserahkan ke muridnya, murid mengerjakan di rumah, dikembalikan itu kan tetap jarak jauh juga seperti itu. Meskipun mungkin capaian pembelajarannya tidak semaksimal. Ya barangkali dari Pak Kabin nih Pak, statement closing sebagai mewakili pemerintah itu seperti apa Pak harap himbauan kepada masyarakat terhadap sekolah barangkali ini ada yang perlu sampaikan Pak. Ya. Baik. Kami ingin mengemukakan sebuah statement bahwa PJJ merupakan pilihan pada saat situasi pandemi. Ya. Yang keduanya, teknologi hanya merupakan alat. Teknologi merupakan alat, tapi yang membuat PJJ itu lebih bermakna. Itu letaknya pada semangat dan kreativitas guru yang ada. Jadi PJJ bisa lebih bermakna
tergantung kepada semangat dan kreativitas para guru sebagai ujung tombak dari pelaksanaan pembelajaran. Ya. Nah, dalam kondisi normal tentunya PJJ bukan merupakan pilihan, tetapi untuk memenuhi hak-hak anak atas layanan pembelajaran, maka PJJ itu harus dilaksanakan. Yang keduanya, kepada orang tua, hendaknya para orang tua siswa itu memahami situasi dan kondisi yang ada bagi mereka yang memiliki anak-anak sedang belajar di sekolah dan mulai pada saat ini memang belum memenuhi, belum memungkinkan untuk melaksanakan tatap muka. Laksanakanlah ya, pembelajaran sebaik-baiknya, bagaimana agar anak bisa belajar walaupun di rumah. Ya. Baik, para pemirsa sekalian, demikian tadi talkshow kita sore ini membahas tentang efektivitas pembelajaran jarak jauh bersama 3 narasumber kita yang mewakili dari Dinas Pendidikan, dari kampus, akademisi, dari UMC, kemudian dari sekolah, artinya dari guru. Terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah hadir di sini. Sayang sekali waktu kita dibatasi, banyak hal yang menarik yang sebenarnya kita masih perlu didiskusikan. Poin pentingnya adalah di masa pandemi ini kita memang semuanya menggunakan pendekatan darurat. Belajar pun tidak maksimal seperti masa normal. Nah, maka PJJ menjadi sebuah pilihan, tidak saja PJJ dalam bentuk online, tetapi juga offline atau luring ya. Dua-duanya disesuaikan dengan kebutuhan sekolah dan masyarakat sekitarnya. Dari saya, Denny Rohman, mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Sampai jumpa di talkshow berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinar mentari cantik berseri, ada bangga lekati hati. Semoga lestari, semoga abadi, doa kami dari anak negeri. Puji dan syukur kami berikan, negeri ini aman sentosa. Bangunlah semua, satukan cita untuk negeri tercinta Indonesia. Doa kami dari anak negeri, bangga kami pada Pertiwi. Terima kasih kepadamu negeri, pembangunan ini milik kami. Doa dari kami anak negeri, semoga engkau melangkah pasti dan teruskanlah pembangunan ini dari generasi ke generasi.